Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Rosmender Damanik dengan NIM 230410113. Saya Anini Dewi Tiawati dengan NIM 2310036. Nama saya Mutiara Sani dengan NIM 230410205. Nama saya Lunela Sani dengan NIM 230410069. Nama saya Nurhaliza dengan NIM 23041011115. Nah, di sini kami akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran STEAM oleh dosen pengampu Bapak Dr. Hendri Saputra MPD. Nah, kami akan membuat sebuah video presentasi mengenai materi kami, yaitu sejarah pembelajaran STEAM. Stay tune! Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah pendidikan STEM. Pendidikan STEM pada awalnya disebut Sains, Matematika, Teknik, dan Teknologi, atau bisa disebut SMIT, dan merupakan inisiatif yang dibuat oleh National Science Foundation. Inisiatif pendidikan ini adalah untuk membekali semua siswa dengan keterampilan berpikir kritis yang akan membuat mereka menjadi pemecah masalah yang kreatif, dan pada akhirnya lebih dapat dipasarkan di dunia kerja. Dianggap bahwa setiap siswa yang berpartisipasi dalam pendidikan STEM, khususnya dalam pengaturan K12, akan memiliki keuntungan jika mereka memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan pasca sekolah menengah, atau akan memiliki keuntungan yang lebih besar jika mereka kuliah, terutama di universitas di bidang STEM. Meskipun penggunaan konsep STEM secara historis sedang diterapkan di banyak aspek dunia bisnis, yaitu revolusi industri, Thomas Edison, dan penemu lainnya, itu tidak digunakan dalam pengaturan pendidikan tradisional. Penggunaan STEM terutama digunakan di perusahaan teknik untuk menghasilkan teknologi revolusioner seperti bola lampu, mobil, peralatan, dan mesin lain-lainnya. Banyak orang yang bertanggung jawab atas inovasi ini hanya berpendidikan rendah atau tidak pernah magang. Misalnya, Thomas Edison tidak berkuliah. Begitu pula dengan Henry Ford. Meskipun Ford bekerja untuk Thomas selama beberapa tahun, inovasi raksasa ini menggunakan prinsip-prinsip STEM untuk menghasilkan beberapa teknologi paling produktif dalam sejarah. Namun, STEM dalam pendidikan hampir tidak pernah ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peristiwa sejarah lainnya yang mendorong pendidikan STEM. Nah, peristiwa sejarah lainnya yang mendorong pendidikan STEM untuk tumbuh dan berkembang yaitu terdiri dari dua peristiwa, yaitu Perang Dunia II dan peluncuran Sputnik Uni Soviet saat itu. Yang pertama ada Perang Dunia II. Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Adalah konflik militer global terbesar dalam sejarah modern yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Jerman, Jepang, dan Italia. Perang ini dibagi menjadi dua blok utama, yaitu yang pertama ada blok sekutu atau biasa disebut dengan alias, terdiri dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Tiongkok. Yang kedua ada blok poros atau biasa disebut dengan Aksis, terdiri dari Jerman Nazi, Italia fasis, dan Jepang. Teknologi yang ditemukan dan diterapkan selama Perang Dunia II hampir tak terukur, dari bom atom dan sejenis persenjataan lainnya, hingga karet sintetis, hingga berbagai jenis kendaraan transportasi, baik darat maupun air. Jelaslah bahwa inovasi Amerika berkembang pesat. Ilmuwan, matematikawan, dan insinyur, banyak dari akademisi bekerja bahu-membahu dengan militer untuk menghasilkan produk inovatif yang membantu memenangkan perang dan untuk memajukan pendidikan STEM. Nah, perlu juga dicatat bahwa NSF atau National Science Foundation, yaitu lembaga ilmu pengetahuan nasional dari Amerika Serikat yang dibentuk pada akhir Perang Dunia II dalam upaya untuk tidak hanya mengakui kontribusi besar dari pria dan wanita berbakat yang menciptakan komoditas yang produktif, tetapi untuk melestarikan penelitian dan dokumentasi komoditas tersebut. Yang kedua ada Sputnik.
Pada tahun 1957, Uni Soviet mencoba dan berhasil meluncurkan Sputnik 1. Ini adalah satelit seukuran bola pantai dan mengorbit bumi dalam waktu sekitar 1,5 jam. Ini adalah tonggak teknologi yang memulai perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pentingnya peristiwa ini mendorong Amerika Serikat untuk melihat, memulai, dan memajukan kemajuan teknologi dalam hal perjalanan dan eksplorasi ruang angkasa. Peluncuran Sputnik mengubah segalanya. Sebagai pencapaian teknis, Sputnik menarik perhatian dunia dan publik Amerika Tengah. Sputnik menjadi isu pertahanan nasional pada tahun 1958. Kongres meloloskan SpaceX yang membentuk National Aeronautics and Space Administration atau biasa disebut dengan NASA. Misi NASA adalah untuk memperluas dan meningkatkan kehadiran luar angkasa Amerika Serikat dan menggunakan sains dan teknik dengan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan misi itu. Nah, sejak kelahiran NASA, industri luar angkasa jelas berkembang pesat dan menghasilkan beberapa kemenangan teknologi, termasuk menempatkan manusia di bulan. Namun, NASA telah bertanggung jawab atas banyak inisiatif pendidikan STEM. Pendanaan melalui hibah NASA telah bertanggung jawab untuk membawa inisiatif pendidikan STEM ke pendidikan pra dan pasca sekolah menengah selama 5 dekade terakhir. Selama musim panas 2010, lebih dari 150 acara yang dipimpin oleh NASA, Kincer, dan 130 mitra yang berpartisipasi dari 10 negara, melibatkan lebih dari 150.000 siswa dalam pengalaman NASA. Dari jumlah tersebut, hampir 22.000 siswa menerima setidaknya 40 jam keterlibatan dalam pengajaran STEM. Efek Sputnik pada pengaruh demonstrasi Amerika Serikat dari promosi upaya pendidikan STEM, terutama NASA, di samping kemajuan STEM tidak terukur. Selanjutnya ada implementasi pembelajaran STEM di sekolah. Karena program STEM telah diterima secara luas sebagai bermanfaat untuk kurikulum sekolah, muncullah pertanyaan mengenai bagaimana seni masuk ke dalam gambar. Penulis Wynne dan Harris mengklaim bahwa seni dan disiplin ilmu STEM sama pentingnya, dan bahwa kerangka kerja STEM terintegrasi akan mengkatalisasi perubahan dalam keberhasilan akademis. Mereka membuat kerangka kerja dengan memvisualisasikan aplikasi matematika dan sains di dunia nyata. Proyek DASH yang dikemukakan oleh Wynne dan Harris ini merupakan penerapan pembelajaran STEM di sekolah yang terintegrasi dari sains, seni, dan matematika. Pembelajaran STEM ini menggunakan pendekatan terpadu dan merupakan pembelajaran yang konseptual. Jenis pembelajaran ini penting karena siswa seni menjadi teknisi dan pemikir konseptual yang lebih baik melalui STEM, sedangkan siswa sains menjadi lebih inovatif dan imajinatif. Filosofi STEM. Sudah banyak filosof tentang pendidikan sejak bangkitnya struktur pendidikan modern saat ini. Nah, filsuf pendidikan besar pertama yang membuat pernyataan signifikan yang dapat memberikan kekuatan bagi perkembangan gerakan STEM adalah Descartes. Konsep-konsepnya diperkenalkan pada awal abad ke-17, mencakup bahwa tujuan pendidikan seharusnya adalah memeriksa segala sesuatu, termasuk kepalsuan, untuk mengetahui nilainya. Nah, ada juga namanya metode baru pendidikan, yang secara resmi diciptakan pada abad ke-13. Ini adalah dasar dari struktur pendidikan modern yang masih dianut di sekolah-sekolah saat ini. Nah, selanjutnya itu filsuf pendidikan yang mendukung pembelajaran STEM. Yang pertama ada Socrates dan Aristoteles. Socrates dan Aristoteles merupakan tokoh awal yang membentuk fondasi pemikiran pendidikan modern. Keduanya menekankan bahwa pengajaran pengetahuan merupakan bentuk kebaikan tertinggi, menjadikan pendidikan sebagai sarana utama untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Socrates dikenal dengan metode tanya jawab atau dialektika yang mendorong pembelajaran aktif melalui refleksi dan diskusi. Sedangkan Aristoteles lebih menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan kebajikan manusia sebagai makhluk rasional. Gagasan mereka masih menjadi dasar pendidikan yang tinggi saat ini, khususnya dalam model universitas riset yang mengedepankan pencarian kebenaran dan pengembangan intelektual yang terus-menerus. Nah, yang kedua itu ada Descartes. Descartes
Goethe sebagai filsuf pada awal abad ke-17 membawa pendekatan revolusioner terhadap pendidikan dengan menempatkan keraguan sebagai awal dari pengetahuan. Ia menyatakan bahwa pendidikan harus mendorong individu untuk memeriksa segala sesuatu, termasuk kesalahan dan mitos, demi menemukan nilai kebenaran yang sesungguhnya. Ia menekankan pentingnya penemuan dan eksplorasi di atas sekedar mengikuti metode logika yang sudah mapan. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks STEAM karena membentuk kerangka berpikir kritis dan ilmiah di mana pengetahuan dibangun melalui penyelidikan aktif terhadap dunia nyata, bukan sekedar menerima pengetahuan secara pasif atau tanpa pertanyaan. Nah, yang ketiga ada Cosmenius. Cosmenius adalah pelopor besar dalam pendidikan yang melihat proses belajar sebagai persiapan langsung untuk kehidupan. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menyentuh semua aspek kehidupan dan diberikan kepada semua kalangan, termasuk perempuan, anak-anak, dan individu dengan kebutuhan khusus. Ia juga memperkenalkan pentingnya observasi sebagai dasar pengetahuan yang mendahului analisis formal dan menjadi landasan bagi pembelajaran berbasis pengalaman dan laboratorium. Comenius sangat mendukung pendekatan holistik dalam pendidikan dengan menolak pemisahan ilmu secara kaku. Ia menginginkan pengajaran menyeluruh yang melihat pengetahuan sebagai jaringan yang saling berhubungan, menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan interdisipliner dan inklusif seperti yang kita kenal dalam pendekatan STEAM. Nah, yang terakhir itu ada Dewey. Dewey merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pendidikan modern. Ia memperjuangkan bahwa pendidikan harus bersifat fungsional dan relevan dengan kehidupan nyata. Dewey menolak pemisahan antara konten dan konteks dalam pembelajaran, serta mendorong pendekatan lintas disiplin yang mencerminkan kenyataan kompleks masyarakat. Ia memandang proses belajar sebagai kegiatan sosial yang melibatkan eksplorasi aktif siswa dalam menemukan makna dari pengalaman mereka. Bagi Dewey, makna tidak bersifat tetap, tetapi harus diterapkan dan dievaluasi dalam berbagai situasi kehidupan. Konsep ini menjadi dasar bagi pendidikan berbasis konstruktivisme dan interdisipliner, yang sangat cocok diterapkan dalam pengembangan kurikulum STEAM yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sekian video pembelajaran presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.